Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para juang dimanapun kalian berada. Lagi-lagi kita bertemu dengan tentunya dengan tema yang berbeda. Kali ini saya ingin mengangkat tema yang akhir-akhir ini marak diperbincangkan dan kemudian didiskusikan oleh banyak pihak, yang kontroversi dan lain sebagainya, terkait kasus yang dianggap bahwa Rocky Gerung itu menghina kepala negara atau menghina presiden. Nah, kita coba dengar dulu cuplikan video berikut ini. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Oke, itu tadi cuplikan video yang saya tampilkan, saya perlihatkan ke sahabat-sahabat, dan saya yakin banyak dari sahabat-sahabat yang sudah pernah melihat dan pernah mendiskusikan soal video Rocky Gerung yang dianggap menghina kepala negara atau Presiden Joko Widodo. Oke, kita tahu bersama bahwa karakter dari seorang Rocky Gerung yang selalu menggunakan soal akal sehat dan lain sebagainya, selalu berada di ruang-ruang publik dengan narasi-narasi yang frontal, dengan narasi-narasi yang keras, menggunakan bahasa-bahasa yang kasar misalnya. Nah, kita tahu bahwa dari sekian banyak kontroversi yang kemudian dilakukan oleh Rocky Gerung, sebenarnya bukan kali pertama Rocky Gerung berhadap-hadapan dengan orang-orang yang kemudian menganggap bahwa Rocky Gerung ini terlalu berlebihan dalam mengkritik pemerintah. Nah, di beberapa misalnya channel YouTube atau di media-media sosial, kita melihat bahwa sering dipertemukan antara orang-orang yang Rocky Gerung dengan orang-orang yang tidak suka dengan Rocky Gerung, kemudian berdebat panjang dan menggunakan narasi-narasi yang luar biasa. Saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa saya salah satu orang yang terus terang suka dengan gaya, model, dan karakter seperti itu, kritis dan kemudian menjadi memberikan narasi-narasi yang membangun. Hanya saja di sisi yang lain saya harus sepakat bahwa ada narasi, ada kata-kata dan kemudian tidak tepat disampaikan di forum-forum yang resmi atau forum-forum formal, di mana di ruang-ruang seperti itu kemudian mampu membuat orang-orang yang kemudian mendengar bahasa-bahasa atau narasi-narasi seperti itu kemudian bergejolak atau misalnya menimbulkan perlawanan yang berlebihan. Ya oke lah, sekelas Rocky Gerung yang sering bertarung secara logika, sering bertarung secara teori, dan kemudian siap berdebat dengan siapapun, bahkan di beberapa kesempatan kita sering melihat Rocky Gerung bahkan berhadapan-hadapan dengan hakim dan lain sebagainya. Jadi seorang Rocky Gerung yang punya narasi yang luar biasa seperti itu, pasti dalam forum-forum tertentu akan menimbulkan pro dan kontra. Sama halnya dengan peristiwa video yang tadi, cuplikan video yang tadi kita sudah saksikan itu posisi Rocky Gerung adalah tamu undangan pada saat itu konsolidasi buruh yang akan melaksanakan aksi sejuta buruh. Aksi buruh lah kurang lebihnya seperti itu, saya tidak tahu tepatnya seperti apa. Artinya adalah forum itu adalah forum di mana Rocky Gerung diminta untuk memberikan narasi terkait persoalan IKN, dan yang kedua adalah persoalan Omnibus Law. Tapi saya menggarisbawahi persoalan IKN, dibahaslah oleh Rocky Gerung terkait persoalan Jokowi, Presiden Jokowi misalnya masih keliling ke beberapa negara untuk persoalan
investasi mungkin untuk IKN, dan kemudian persoalan bahasa Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu masih keliling di beberapa koalisi-koalisi untuk menentukan arah bahwa siapa yang mampu melanjutkan dari program besar mega proyek IKN ini dilanjutkan atau tidak. Nah, okelah kita sepakat bahwa memotivasi orang-orang yang ingin melakukan aksi misalnya, itu tidak bisa kita gunakan narasi atau kata-kata yang lembut. Tentu saja kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang kemudian mampu menimbulkan memunculkan motivasi dari massa untuk melakukan aksi yang lebih kritis lagi. Nah, tapi apakah layak seorang pengamat politik, seorang Rocky Gerung, warga negara, kemudian melontarkan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo setelah misalnya lengser dari posisinya sebagai presiden akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, dan kemudian Presiden Joko Widodo hanya mementingkan pribadinya saja tanpa dan tidak mementingkan orang lain atau masyarakat atau buruh lah pada saat itu, yang karena Rocky Gerung berada pada forum konsolidasi buruh pada saat itu. Inilah yang kemudian memunculkan banyak komentar, banyaklah yang kemudian muncul berkomentar, termasuk salah satunya yang saya perhatikan, yang saya pelajari juga adalah Hotman Paris, salah satu pengacara kondang di Indonesia, angkat bicara terkait persoalan dugaan penghinaan Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, termasuk pengamat-pengamat yang lain, kemudian tokoh-tokoh yang lain itu angkat bicara. Ini juga yang kemudian ingin kita diskusikan pada video kali ini, pada konten kali ini adalah keberanian seorang Noviana Kurniati. Siapa Noviana Kurniati ini? Atau kita sebut saja Novi lah. Yang melakukan aksi yang luar biasa kalau menurut saya, seorang perempuan yang kemudian memiliki nyali yang besar. Kita sering lihatlah Rocky Gerung misalnya berdebat dengan siapa di forum-forum tertentu, kemudian live ataupun tidak ada yang berani melabrak seorang Rocky Gerung. Dengan siapapun lawan bicaranya Rocky Gerung, dengan siapapun lawan debatnya Rocky Gerung. Tapi beda lagi dengan model dari seorang Noviana ini, yang berani datang ke Mabes Polri setelah pemeriksaan Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu, kemudian berani melabrak dan sampai mendorong Rocky Gerung pada saat itu, pada kejadian itu, karena merasa bahwa seorang Rocky Gerung setelah diperiksa dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa bahwa saya tidak salah, saya biasa-biasa saja. Nah, sehingga menimbulkan reaksi dari seorang Noviana sampai mendorong Rocky Gerung pada saat itu, dan videonya sahabat-sahabat bisa lihat sendiri lah, banyak bertebaran. Nah, saya tidak ingin fokus pada peristiwanya, saya tidak ingin fokus pada peristiwa itu, saya ingin memancing kita semua. Silakan nanti kita berkomentar saja terkait pernyataan ini. Saya ingin mengajak kita semua berdiskusi terkait persoalan latar belakang Rocky Gerung dengan latar belakang seorang Noviana. Nah, ternyata setelah kita pelajari bahwa pertentangan atau konflik antara dua orang ini, antara Rocky Gerung dengan Noviana ini adalah persoalan yang pertama. Anggaplah misalnya saya bicara dulu soal Noviananya, ya, karena persoalan Rocky Gerung tadi kita sudah banyak bicara soal video yang kemudian viral, yang banyak dikritik oleh banyak orang terkait dugaan hinaan Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo. Tapi kita beralih ke Noviananya. Ternyata setelah saya pelajari, Noviana ini adalah seorang kader salah satu partai politik. Dia kader PDIP, dan kemudian dia juga salah satu calon legislatif di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cianjur. Nah,
ini kan kalau kita bicara soal ini itu berarti kan orang-orang yang kemudian memiliki kepentingan untuk merasa bahwa ini panggung besar dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk apa namanya menjelek-jelekkan salah satu partai atau salah satu kandidat, ini sangat bisa digoreng, sangat bisa dimainkan. Anggaplah misalnya bahwa tuduhan misalnya pernyataan Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Noviana ini adalah suruhan, misalnya dia sengaja diperintahkan, ini instrumen partai dan lain sebagainya. Ini kan kalau kondisinya seperti ini berarti ini bukan lagi pada kondisi pelanggaran penghinaannya Rocky Gerung. Orang akan fokus bahwa oh ternyata ini adalah by design, ini ternyata adalah drama yang kemudian dimunculkan. Ada orang-orang yang ini mengambil keuntungan dari video yang viral di Rocky Gerung itu. Nah, Noviana ini di apa namanya di kalangan PDIP di partainya itu dikenal sebagai orang yang vokal dan kemudian terbiasa berbicara di forum-forum atau di media-media. Nah, hanya saja kan jika kita ingin mendiskusikan ini secara agak kritis sedikit ya. Ini kan Noviana sudah banyaklah diwawancarai oleh beberapa stasiun televisi atau misalnya beberapa media atau misalnya di beberapa konten-konten kreator sudah berdiskusi lah dengan Noviana terkait aksinya yang dianggap berani itu sampai mendorong seorang Rocky Gerung itu. Noviana memberikan pernyataan bahwa yang Noviana lakukan itu bukan karena instrumen partai, bukan karena perintah partai, dan bukan karena atas nama partainya dia melakukan itu, tapi lebih kepada pengakuan Noviana ya. Sahabat-sahabat pasti sudah pernah lah melihat video-video yang pada saat Noviana diwawancarai. Dia mengatakan bahwa ini persoalan ketersinggungan anak bangsa ketika melihat ada orang yang kemudian dengan lantang menghina dan berusaha untuk menjatuhkan figur seorang presiden. Itu pengakuan Noviana. Nah, dan pengakuan Noviana juga mengatakan bahwa di beberapa kesempatan misalnya dia mendapatkan intimidasi, mendapatkan ancaman, sampai pengakuannya dia entahlah ini benar atau tidak, karena kita tidak bisa menyimpulkan itu karena kita tidak punya data soal itu. Pengakuan Noviana bahwa dia mendapatkan intimidasi, dia mendapatkan ancaman, kemudian dia sempat diserempet, dan menurut dia itu adalah sesuatu yang disengaja dan itu direncanakan. Itu menurut pengakuan seorang Noviana. Ini berarti kan kalau misalnya persoalan ini berlarut, pada akhirnya akan memunculkan kelompok-kelompok yang ya bisa kita bilang bahwa ada kepentingan besar di 2024 pertarungan presiden dan lain sebagainya, dan Noviana punya warna di belakangnya. Noviana punya latar belakang partai dan kemudian sangat bisa dimainkan oleh banyak oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab misalnya, yang memang sengaja untuk meributkan persoalan seperti ini. Nah, gerakan yang dilakukan Noviana saya anggap bahwa itu adalah gerakan yang berani sekali. Saya tidak mengatakan bahwa saya menyalahkan gerakan-gerakan seperti itu. Maksud saya adalah seorang Rocky Gerung yang lantang bicara persoalan kritikannya terhadap pemerintah, kritikannya terhadap presiden, kritikannya terhadap apapun yang dia anggap bahwa ini tidak benar. Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan yang kemudian memiliki nyali yang luar biasa dan berani melabrak sampai yang saya lihat dari pengakuannya seorang Noviana ini mengatakan bahwa sampai dia mendatangi rumah kediaman seorang Rocky Gerung, membawa sejumlah massa untuk menggeruduk kediaman seorang Rocky Gerung. Ini kan maksud saya ini perilaku yang menurut saya berani ya dari seorang perempuan. Nah, tapi persoalan benar tidaknya itu silakan sahabat-sahabat yang bisa menilai. Saya tidak mengatakan bahwa persoalan ini saya akan membela salah satunya dan lain sebagainya. Saya tidak bisa persoalan itu. Hanya saja menurut saya secara pribadi ya,
sebagai orang yang sebagai anak bangsa, sebagai orang yang harus hormat siapapun pemimpinnya, saya memang agak sedikit risih dengan pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang memberikan, yang menurut saya itu adalah provokasi yang dilakukan ke banyak orang, memprovokasi banyak orang untuk melakukan kritik dan perlawanan, dan ini bahaya. Maksud saya bahayanya di mana ketika orang-orang yang kemudian diberikan asupan atau narasi seperti itu, bisa saja mereka melakukan perlawanan bukan lagi dalam bentuk gagasan, bukan lagi dalam bentuk kritik, tapi dalam bentuk aksi yang agak sedikit frontal dan mungkin akan melibatkan fisik dan lain sebagainya. Dan itu yang kita tidak inginkan tentunya. Nah, terlepas dari itu, saya sampai hari ini masih sering melihat dan menyaksikan narasi-narasi yang kemudian dilontarkan oleh Rocky Gerung. Terlepas dari kontroversi yang kemudian hari ini lagi viral, lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, entahlah ini drama atau apa, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini sesuatu yang kebetulan. Ya, ini politik dan semua orang punya strateginya, semua orang punya potensi untuk berada di mana saja. Termasuk misalnya Rocky Gerung, ya kita sampai hari ini kan kita tidak tahu Rocky Gerung berada di mana. Kita juga tidak tahu pernyataan Noviana ini apakah dia betul-betul atas nama kesadaran anak bangsa atau justru karena partainya misalnya. Ya, itu kita tidak tahu. Maksud saya, mari bijak dalam menyikapi persoalan. Jangan kemudian hanya karena persoalan seperti ini kemudian kita harus pecah, harus ribut, harus menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya, kita berharap seorang Rocky Gerung bisa sedikit agak bijak lah, maksud saya begitu, untuk menekan polarisasi atau misalnya menurunkan tempo politik hari ini yang semakin dekat 2024 semakin panas nampaknya. Saya pikir itu dari saya. Silakan berkomentar sahabat-sahabat sekalian. Silakan berkomentar dengan bijak. Yang pro dengan apa yang saya katakan silakan berkomentar, yang tidak pro juga silakan berkomentar. Saya hanya menjadi pemantik lah. Ibaratnya kalau kita berdiskusi ya ini pemantik saja. Saya tidak sedang mendukung siapa-siapa. Saya hanya mengangkat persoalan ini karena saya rasa bahwa ini harus kita diskusikan dan ini serius. Saya pikir itu. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.